Ini adalah alat untuk pengetesan kadar garam. Kadar air garam itu keasinannya sampai berapa. Nah, ini ada alat terbuat dari tabung kaca. Ini sama-sama kacanya, fungsinya sama, cuma bentuknya aja yang beda. Ini di sini ada tulisannya, nah, arometer nuts Baume, arometer nuts Baume. Terus situ ada lagi hydro salt. Ini alatnya untuk pengetesan kadar garam. Jadi dia ada skalanya. Skalanya itu 0 sampai 35. Ini juga sama, 0 sampai 35. Cuma di skala ini saya tidak tahu apakah ini skala persen atau apa, satuannya tidak tahu. Jadi kalau kita mau beli alat ini, itu kita biasanya ke toko kimia, toko yang jual bahan-bahan kimia, tanya mau beli alat pengukur kadar garam atau Baume. Nah, biasanya nyebutnya Baume air garam. Nah, begitu. Itu di toko kimia jualnya. Kalau mau cari barang ini di toko kimia. Nah, sekarang dua alat ini kita mau tes keakuratannya. Kita celupkan dulu ke air tawar. Ini ada air tawar, ini air garam. Air tawar, air garam. Kalau dicelupkan ke air tawar, dia menunjukkan 0. Nah, bisa dilihat itu 0. Ini juga. Nah, 0. Ya, 0. Tuh, 0. Jadi dia semakin asin, Baume ini semakin mengapung, semakin timbul. Ini harus hati-hati karena ini kaca. Jatuh pecah. Nah, sekarang kita tes ke air garam. Ini kita mau cek kadar garamnya berapa. Nah, dia ngapung dia. Nah, jadi semakin tinggi kadar garamnya, semakin tinggi juga naiknya. Nah, ini air garam yang sudah diproses. Ini menunjukkan skala 23 ya. 20 ke atas tuh. Nah, 23. Kita tes yang satunya.
Sama 1 2 3 23 20 lebih 3 garis. Nah, sama 20 lebih 3 garis. Nah, ini biasanya saya kalau membuat air garam seperti ini. Jadi garam krosok biasa yang kita beli di pasar yang kiloan. Nah, itu diproses dulu di luar. Seperti itu yang saya proses di drum itu. Jadi kalau kita mau ngetes, kita tinggal ambil. Nanti kalau sudah selesai ngetes, balikin lagi. Nah. Jadi kalau kita tidak punya alat ini, alat bumi ini, alat pengukur kadar garam, kita bisa menggunakan perbandingan, yaitu untuk 1 kilo garam dicampur 3 liter air, atau 1 kilo garam boleh juga 4 liter air. Itu sudah paling minimal 4 liter air 1 kilo garam. Biasanya kalau 4 air 1 kilo garam itu dia bisa di 20, angka 20. Angka 20 dapat. Kalau di perbandingan 3 air 1 kilo garam itu bisa di atas 20. Bisa di atas 20, mungkin 22 ya. 21 atau 22. Jadi kalau untuk mesin pendingin yang menggunakan air garam itu di angka 20 sudah cukup. Angka 20 sudah cukup. Angka 22 atau 23 lebih baik. Sampai 25 itu lebih baik lagi. Tapi biasanya kalau sudah jenuh, garamnya tidak mau larut lagi, itu ya sekitar 24 atau 25. Jadi tergantung kualitas garamnya juga. Garam di Pulau Jawa atau garam di Sumatera itu beda-beda kualitasnya. Jadi kalau kita untuk mesin pendingin, khususnya untuk bikin mesin es krim atau es loli atau es batu, itu cukup di 20. Sudah cukup lah. Nah, di 20 sudah cukup. Nah, kalau kadar garam ini di bawah 20, apalagi sampai 15 gitu, nah itu nanti di evaporatornya akan terjadi penggumpalan es. Jadi dia terjadi es di menyelimuti di permukaan pipa evaporatornya. Itu kalau kadar garamnya pasti kurang. Nah, kalau seperti itu kita harus menambahkan kita tambahkan garam lagi dengan cara kita keluarkan dulu air garamnya, baru ditambahin garam, baru diaduk. Kalau bisa dalam posisi suhu netral, suhu ruang, karena kalau dingin, airnya dingin, itu garamnya tidak akan larut nanti, menggumpal terus dia. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk skalanya sama ya, baik yang modelnya lancip di atas, di bawah besar itu sama. Kalau yang ini modelnya
lurus semua. Jadi kalau mau beli alat ini silahkan ke toko yang jual bahan kimia. Nah, bilang aja Bume air garam. Nah, oke, terima kasih.